Cangcingcup kembang kuncup. Cangcingcup kembang kuncup. Hei Cindy, kaget. Ngapain kamu cangcingcup kembang kuncup di kantor? Aku tuh lagi bingung gimana caranya memprediksi kapan sakura tuh mekar. Aduh, terus kamu caranya tuh dengan cangcingcup kembang kuncup? Ya kan kira-kira siapa tahu bisa gitu caranya ini. Duh, ini udah susah nih sama orang ini. Sebelum itu kamu tahu nggak sih sakura itu kayak gimana prosesnya sampai dia mekar? Enggak, emang ada caranya ya biar kita bisa tahu. Kamu nggak tahu apa tapi cangcingcup kembang kuncup. Zaman modern kayak gini masih main cangcingcup kembang kuncup. Aduh. Jadi gini nih, kamu harus tahu dulu nih kayak gimana perkembangan sakura itu sampai dia mekar. Emang kita bisa tahu? Bisa lah. Jadi di Jepang itu ada tata caranya nih. Jadi mereka tuh punya kayak rumus pacuan kayak gimana mereka menentukan kapan nih sakura itu bakal mekar, dan biasanya itu digunakan di daerah Tokyo gitu. Ada rumusnya? Hebat Iya. banget. Jadi kamu tahu kan, biasanya tuh di Jepang atau di website ataupun di news di Jepang TV itu, kamu nonton TV kan setiap pagi. Iya. Pasti dikasih tahu kapan nih sakura itu bakal mekar. Nah, mereka itu gunain cara hitungnya tuh biasanya pakai forecastnya ini gitu. Oh gitu. Penasaran kan? Banget, penasaran banget. Makanya stay tune nih di video ini, aku bakal kasih tahu kalian kayak gimana sih proses perkembangan dari mekarnya bunga sakura dan cara hitungnya kayak gimana sih supaya kalian nggak meleset nih buat request libur buat kalian yang lagi sibuk di Jepang kerja gitu. Stay tune. Hai Bestie, Japan Edition with Cindy. Nah, di video kali ini aku dan Diana akan informasiin ke kalian tentang gimana sih cara tahu kapan bunga sakura itu di Jepang itu mekar. Wow, penasaran kan kalian semua? Nah, sebelum itu Cindy akan kasih tahu kalian ini apa itu Bestie Channel. Nah, jadi sebelum kalian lupa lagi, jadi Bestie Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering didatangi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Dan selain itu, kita juga bakal informasi ke kalian tentang wisata kuliner, oleh-oleh yang wajib kalian beli di Jepang. Jadi jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Stay tune ya guys. Oke Sin, kamu tahu nggak kenapa bunga sakura itu hanya mekar di musim semi? Pernah kepikiran nggak kamu? Iya juga ya. Apa ya kira-kira? Nah, jadi bunga sakura itu hanya tumbuh 1 kali setahun hanya di musim semi. Kenapa? Jadi menurut Dr. Shinra Bansho, beberapa bulan setelah bunga sakura itu berguguran, mereka itu sebenarnya udah siap nih untuk mekar kembali. Jadi di musim panas, jadi kan hari habisnya musim semi itu adalah musim panas tuh. Nah, nanti aku kasih lihat nih tabelnya nih di sini. Oke. Nah, yang pertama nanti kalian bisa lihat tuh yang di atas di musim panas, tunasnya tuh udah mulai muncul nih. Jadi kan di musim panas nih, jadi dari semi mereka dia gugur, akan sisa itu adalah daunnya. Iya. Kemudian daun itu akan keluar tunas-tunas lagi nih. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya di musim panas pun itu dia udah siap untuk mekar. Oh gitu. Terus kok nggak mekar? Nah itu kan pertanyaannya. Terus kalian bisa lihat nih di tabel yang nomor 2, yaitu musim gugur, dimana cuaca di musim gugur tuh kan semakin dingin nih, jadi kayak angin mulai sepoi-sepoi. Nah kalau kamu sepoi-sepoi, apa yang terjadi? Menghangatkan diri lah. Ngantuk. Salah yang tadi ya, salah. Jadi di musim gugur itu biasanya kan cuaca tuh mulai dingin tuh, peralihan daripada musim panas ke musim dingin. Nah biasanya tuh kan angin mulai kenceng nih, mulai ada sepoi-sepoi. Nah kalau ada angin sepoi-sepoi itu biasanya ngantuk. Nah itu ya benar, ngantuk. Nah bunga sakura pun bisa ngantuk nih guys. Jadi ketika karena dari cuaca yang panas menuju dingin, bunga sakura itu mengantuk dan tertidur. Jadi ketika dia itu terkena dari panas ke dingin itu, ada hormon yang dihasilkan oleh daun bunga sakura itu yang menyebarkan ke tunas-tunasnya, sehingga kuncup-kuncup bunga yang mau mekar itu akan menjadi tertidur kayak gitu istilahnya. Jadi kayak jadi karena cuacanya jadinya dia jadi tertidur gitu ya. Jadi tuh nggak jadi mekar, jadi tuh tetap kuncup.
gitu. Nah, puncaknya itu pada saat musim dingin. Jadi kan setelah musim gugur tuh musim dingin nih. Iya. Otomatis semakin dingin sampai dia dingin banget. Disitulah dia akan terbangun bunga sakura itu. Oh, malah di musim dingin dia terbangun ya? Jadi kamu bisa lihat di tabel ini yang nomor 3 itu ada musim dingin. Di situ bunga sakura itu akan terbangun saat suhu sudah tinggi. Jadi misal di musim dingin itu cuacanya nggak terlalu dingin, bunga sakura itu biasanya akan sedikit lama ini, maksudnya terlambat untuk mekarnya karena dia butuh suhu yang dingin untuk membangunkannya, kayak gitulah istilahnya. Malah harus suhu yang dingin ya untuk membangunkannya. Betul. Jadi ketika musim dingin itu dia kan udah bangun nih. Nah dari situlah baru dia mulai bertumbuh untuk mekar. Ketika cuaca dari musim dingin ke musim semi yang itu akan menjadi hangat, ketika suhu itu menjadi hangat, sakura itu akan mulai nih tumbuh mempercepat pertumbuhannya hingga puncaknya di musim semi lah dia itu mekar. Kayak gitu ceritanya. Ngerti. Ternyata ada ininya ya, maksudnya ada rumusnya ya, gimana caranya dari dari musim ini. Itulah mengapa sakura itu hanya mekar 1 tahun sekali, dan sakura itu butuh yang namanya musim panas, musim dingin. Jadi itu butuh kehangatan dan yang butuh dingin lah gitu. Dia nggak bisa dilepaskan. Semua keterkaitan ya. Yap. Itulah kenapa itu tuh hanya bisa tumbuh, sakura hanya bisa tumbuh di yang 4 musim aja. Jadi kayak misalnya di Indonesia tuh kan nggak ada sakura ya, itu salah satunya. Karena harus ada 4 musim, karena dia butuh musim dingin dan musim panas. Betul sekali, kayak gitu tuh guys. Oke, setelah kamu tahu nih prosedur dari berkembangnya nih bunga sakura. Jadi bunga sakura itu juga ada nih, kalau di Jepang itu ada proses step by stepnya itu. Nah yang pertama itu kan udah kuncup tuh. Nah, yang kedua tuh namanya sambun. Sambun itu apa? Nah ini gambarnya nih, kalau sambun tuh kayak gini kondisinya. Oh kayak gitu. Terus kemudian setelah sambun itu akan jadi gobun. Gobutannya 5 ya, jadi kayak gini nih gambarnya. Nah, dan yang terakhir tuh namanya hachibun atau yang biasa disebut mangkai atau sakura mekar penuh. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, setelah mekar penuh itu sakura akan mulai berjatuhan, dan yang tersisa seperti aku infoin tadi itu adalah tersisa hanya daunnya saja. Kayak gitu prosesnya. Nah, untuk sakura sendiri seperti di video sebelumnya aku udah pernah jelasin ke kamu, sakura itu paling lama nih. Paling lama berapa yuk? Berapa ya? 2 minggu. Jadi selama pun itu 2 minggu untuk bisa bertahan dari dia mulai berkembang. Jadi dari kuncup ke sambun itu sampai ke mekar dan jatuh itu di 2 minggu. Gitu. Wah, cuma setahun sekali dan mekarnya cuma 2 minggu. Betul banget. Berarti jangan benar-benar nggak bisa dilewatkan nih sakura. Betul. Dan kalian pasti sering lihat kan kayak di forecast itu Tokyo tanggal berapa. Yang dicantum itu lah biasanya tanggal mulai kebuka kuncupnya, jadi tanggal sambunnya. Oh, jadi itu daerahnya beda-beda ya setiap daerah ya? Terus setiap daerah berbeda dari suhu. Jadi kan dia ditentukan oleh suhu tuh. Ya. Jadi mengapa biasanya itu akan mulai mekar dari yang hangat dulu, baru yang terakhir nanti akan ke bagian Hokkaido ke yang dingin gitu. Berarti di Hokkaido paling akhir? Iya, kurang lebihnya tuh paling akhir. Jadi daerah atas itu akan jadi paling akhir kayak gitu. Wah, udah ngerti nih aku sekarang. Gitu. Nah juga biasanya nih, nah kapan nih baiknya kamu pergi sakura? Pas sambun, gobun, atau hachibun, atau kayak gimana? Nah ada baiknya nih, jadi dari dia mekar sambun itu sampai dia ke hachibun atau ke mangkai atau mekar penuh itu kurang lebih nih bisa memakan waktu 1 minggu atau sampai 10 harian tuh. Cepet banget ya. Jadi dari forecast biasanya dikasih sama Jepang nih, biasa ada forecast kalau lebihnya segini nih dia akan mekar. Dari situ kamu hitung di antara 1 minggu setelahnya atau ya kurang lebih segitu kalian bisa pergi tuh supaya kalian bisa lihat yang namanya mangkai atau sakura mekar penuh kayak gitu. Dan kita juga nanti kita akan spill ke kalian nih kayak gimana cara perhitungannya untuk memprediksi kapan sakura itu mekar kayak gitu. Oke, sekarang aku bakal bahas nih kayak gimana cara hitung dari forecast itu sendiri. Penasaran kan? Penasaran banget gimana caranya. Oke, jadi biasanya di Jepang itu ada 2 sistem nih. Yang pertama aturan 400 derajat dan yang kedua itu adalah aturan 600 derajat. Bedanya apa? Oke, jadi 400 derajat itu biasanya dihitung dari rata-rata suhu yang dihitung dari 1 Februari sampai kepada 400 derajat itu. Jadi misal
pada 1 Februari itu rata-rata dari suhunya itu adalah 12 kita tulis. Nah, tanggal 2 Februari itu misalnya rata-rata suhu pada hari itu adalah misalnya 18 kita tulis. Nah, itu berarti kan 12 ditambah 18 sama dengan 30 tuh. Kita udah dapat 30 nih. Nah, dihitung itu per harinya. Sampai nanti mencapai 400, itu bakal menjadi perkiraan bahwa sakura itu akan mulai mekar kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita harus hitung tiap hari ya, untuk mencapai 400 itu. Betul. Dan yang kedua itu adalah 600 derajat. Nah, 600 derajat itu apa sih? Jadi perbedaan dari 400 dan 600 adalah, kalau 400 hari itu adalah rata-rata ya, rata-rata suhu perharinya. Nah, kalau 600 adalah suhu tertinggi pada hari itu dimulai dari 1 Februari. Berarti kita hitung juga nih sama kayak rata-rata tadi. Betul. Nah, kalau misalnya biar kamu lebih gampang nih caranya, nih aku punya data, tapi ini datanya tahun 2022. Nah, aku tampilin ya. Oke, tadi aku udah kasih lihat kan ke kalian tabelnya itu. Oke, aku akan jelasin tabelnya tuh, akan aku kecilin dulu nih di sini di bawahku ya, aku kasih ya. Jadi menurut tabel di Tokyo ini perhitungannya hanya buat di Tokyo ya biasanya. Jadi note untuk ini biasanya dihitung untuk di Tokyo. Jadi misal ini nih di bawah ini kalian bisa lihat nih rata-rata bukan rata-rata sih, suhu tertinggi tanggal 1 Februari itu adalah 11,2, tanggal 2 itu adalah 11,1, tanggal 3 11,8 dan seterusnya. Nah, di tabel yang di bawah ini kalian bisa lihat ini bahwa sakura itu akan mekar mencapai angka 600. Oh, 600. Seperti yang aku udah jelasin tadi ya. Jadi ketika dia menyentuh angka 600, sakura itu akan mekar. Nah, kita lihat ini di tabel ini, angka 600 itu disentuh di tanggal 19 Maret. Itu menyentuh angka 61,1. Nah, kita kan sekarang mau bukti ini, bener nggak sih tanggal 19? Kita lihat nih. Oke, aku bakal tampilin, aku ganti ya. Nah, ini itu adalah perkiraan pasti. Jadi ya kan karena 2022 udah lewat nih. Jadi 2022 tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Jadi daerah Tokyo itu mulai sakura itu sakura mekar mulai tanggal 20 Maret. Jadi hanya beda 1 hari dari perkiraannya itu. Dengan kata lain ini tuh match banget ya perhitungannya. Kurang lebihnya match. Jadi untuk perhitungan itu biasanya ada perbedaan waktu antara sampai 3 hari kayak gitu. Tapi kalau selisih 1 hari kayaknya udah match lah itu ya. Jadi menurut orang-orang Jepang nih, yang aku baca-baca dari beberapa artikel, itu hanya biasanya beda itu kurang lebih selama 3 harian aja. Jadi dirasa itu tepat nih cara hitungannya seperti ini, gitu. Nah, buat kalian ini kan yang males banget kan, aduh ngecek satu-satu dan lain-lain, mungkin ribet kan buat kalian. Nah, kita udah buat kalian ini blog. Jadi kita akan update setiap harinya nih cuaca di Jepang, yang khususnya di Tokyo, cuaca tertinggi di Tokyo. Kita akan input nih satu-satu day by day. Jadi kalian bisa nebak nih kapan nih prediksinya sakura ini akan mekar. Jadi bisa tebak sama-sama sama kita kapan nih sakuranya bakal mekar. Berarti kita nggak usah hitung satu-satu ya, udah kalian yang siapin. Oke, udah bestie semua tuh yang nyiapin. Jadi kalian tinggal lihat nih, cek perharinya. Aduh, kira-kira udah mau capai angka 600 nih, udah mau nyampe nih. Kira-kira berapa hari lagi nih? Kalian bisa stay tune nih, kalian bisa lihat di blog kita. Nah, dimana cara lihat blognya? Nanti aku bakal taruh di deskripsi box di bawah ini buat kalian bisa tahu blog kita. Jadi ingat ya, jangan lupa cek jika kalian mau lihat. Jangan kayak sini tadi, cangking kembang kuncup. Nah, belum tentu lah itu, aduh. Oke, gimana sih? Ada pertanyaan lagi nggak tentang sakura? Informasi yang kamu kasih sangat berguna banget buat aku. Jadi aku bisa planning kapan aku harus ke Jepang untuk lihat bunga sakura. Bener banget tuh, dan jangan lupa ya kunjungi blog kita ya. Pasti. Oke, itu tadi sih video yang akan aku sampaikan di kali ini. Buat kalian yang pingin tahu tentang Hanami atau tentang sakura lebih lagi, kalian bisa komen supaya kita bisa buat video itu buat kalian. Dan juga jangan lupa nih like video kita dan juga dukung kita dengan cara subscribe video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari kita. Bye-bye!